Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD, dan Bapak Oktaditris Hamdani, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Teknopreneurship, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Pastinya tetap semangat ya dalam kegiatan presentasi hari ini. Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emiliana Catherine Corelista dengan 14014210889, nomor presensi 39 dari Rombel B. Nah, pada kali ini kita akan mempresentasikan mengenai pengusaha pemula dan pengusaha sukses. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada hari ini, hari Jumat 23 September 2022, saya ingin menyampaikan hasil observasi dan analisis mengenai pengusaha pemula dan pengusaha sukses. Nah, selanjutnya menuju ke pemaparan materi. Materi kita ada dua, yaitu yang pertama pengusaha pemula dengan juragan basreng dan pengusaha sukses dengan geprek bensu. Selanjutnya, ke materi yang pertama, yaitu pengusaha pemula, saya mengambil observasi wawancara dengan pemilik juragan basreng. Nah, ini adalah foto pemilik juragan basreng. Profil biodata dari pengusaha pemula. Nama lengkapnya yaitu Rinanda Aulia Putri, biasa dipanggil Rinanda, tempat tanggal lahir di Semarang 9 Januari 2003, umurnya 19 tahun, pendidikan di TK Bina Putra, SD Karangayu 2, SMP Purnama 3, dan SMK Purnama 1. Pemilik juragan basreng ini beralamat di Jalan Kelampisan RT 7 RW 2 Ngalian, Semarang, yang beragama Islam. Nama ayahnya yaitu Agus Krisyoko, nama ibunya Siti Markamah. Ia memiliki saudara kandung perempuan bernama Ika Tristianingrum. Rinanda Aulia Putri ini adalah anak kedua dari Bapak Agus dan Ibu Siti. Hobinya yaitu makan. Nah, cita-citanya yaitu sebagai seorang pengusaha. Ia memiliki moto hidup yang sangat-sangat membuat kita cukup semangat ya, yaitu usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan. Nah, setelah saya melakukan observasi dengan mewawancarai pengusaha pemula dari pemilik juragan basreng dengan nama usaha Juragan Basreng yang berdiri tahun 2019. Iya, alasan memilih produknya yaitu karena kebanyakan sekarang ini anak muda menyukai cemilan-cemilan atau jajanan yang pedas. Nah, tujuan dari membuka usaha basreng ini adalah karena ia hobi makan. Kemudian selanjutnya diaplikasikan nih untuk membuka usaha juragan basreng ini dan bisa mendapatkan keuntungan. Media promosi yang diambil yaitu Shopee, Juragan Basreng, dan Instagram, @juragan_basreng09. Dari stok penjualannya,
Jadi setiap ada yang pesan akan dibuatkan, dan setiap membuat pasti selalu habis. Jadi beliau tidak pernah menyimpan basreng yang sudah jadi terlalu lama. Strategi dalam menghadapi pesaing yaitu tetap mempertahankan kualitas produk yang baik dengan tidak menyimpannya terlalu lama. Pembuatan menggunakan bahan-bahan yang fresh dan stabilkan harga. Nah, ketika melakukan wawancara, bagaimana sih memulai usaha baru basreng ini? Jadi, berawal dari hobi makannya, khususnya makanan yang pedas-pedas nih. Kemudian, beliau sering melihat konten-konten TikTok, banyak anak muda yang mau membeli dan makan jajanan atau cemilan yang pedas. Nah, kemudian beliau berpikir untuk bisa membuat suatu usaha nih yang diminati oleh kalangan muda, khususnya teman-temannya beliau ini penyuka makanan pedas. Nah, akhirnya beliau menentukan usaha yang akan dijalaninya dengan menyiapkan modal juga untuk bisnis nih. Dan beliau yakin dan percaya diri bahwa bisnis ini akan membawa berkah di kemudian harinya. Dan kemudian beliau pun mencoba menjual basreng pedas dan ternyata banyak sekali loh peminatnya dan bahkan sampai sekarang bisnis tersebut masih berjalan. Nah, beliau juga masih mengalami kendala-kendala. Yang pertama yaitu saat virus COVID-19, penjualannya menjadi menurun, bahkan sempat berhenti berjualan. Karena pandemi yang menyerang menjadi kesulitan untuk beliau mencari bahan-bahan untuk pembuatan basreng. Dan banyak juga pesaing yang membuat terkadang penjualan menjadi menurun. Nah, untuk omsetnya, beliau modal awalnya 300.000 dan beliau menjual basreng tersebut seharga 8.000 satu piece. Dan keuntungan sebulannya ternyata 3.600.000 dan untuk keuntungan setahunnya adalah 43.200.000. Nah, ini adalah dokumentasi saya saat melakukan wawancara dengan pemilik juragan basreng. Bisa dilihat nih, basrengnya tuh terlihat pedas sekali ya teman-teman. Di sini ada saran atau motivasi bagi pengusaha pemula dari pemilik juragan basreng, yaitu tetaplah bersabar karena jika Anda sudah memilih menjadi seorang pengusaha, untung atau rugi itu sudah biasa. Wah, bagus sekali ya saran atau motivasinya. Dilanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai pengusaha sukses. Saya mengambil observasi geprek bensu. Ini dia foto pemilik geprek bensu. Profil biodata pengusaha sukses yaitu nama lengkapnya Ruben Samuel Onsu dengan nama panggilan Ruben Onsu, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Agustus 1983 dengan umur 39 tahun. Dia berpendidikan di Universitas Bung Karno. Beliau beragama Kristen dengan profesi yaitu pembawa acara, aktor, dan pengusaha.
Nama ayahnya yaitu Johannes Abraham Onsu, almarhum, dan nama ibunya Helmiah Khalifah, almarhumah, dan nama saudara kandungnya, kakaknya bernama Ripka Samaria, dan adiknya bernama Jordian Onsu. Beliau merupakan anak kedua. Pasangannya yaitu Sarwendah Tan, beliau sudah memiliki anak, yaitu Betran Peto Putra Onsu, Talia Putri Onsu, dan Tania Putri Onsu. Nah, di sini ada sepak terjang pengusaha. Sebelum Ruben Onsu ini mendirikan Geprek Bensu, beliau adalah supplier telur ayam. Ruben memulai usaha awal kali sebagai supplier telur ayam dari sejumlah peternak. Kemudian, beliau menjalin sebuah kerjasama nih, menjalin kerjasama sebagai duta promosi merek ayam geprek Bensu yang berdiri sejak tahun 2017 di bawah naungan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Nah, setelah itu beliau mendirikan Geprek Bensu pada 17 April 2017. Dan Ruben akhirnya mendirikan brand Geprek Bensu di Jakarta. Bisnis ayam ini terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Awalnya Ruben membuat konsep bisnisnya ini hanya dengan model gerobak, dan sekarang sudah banyak outlet-outlet geprek bensu ini di seluruh Indonesia. Nah, ini Ruben membuat konsep bisnisnya kan dengan model gerobakan ya. Namun seiring berjalannya waktu, dia memutuskan untuk membuat bisnisnya tersebut menetap di satu ruko pada tahun 2018 agar pelanggan tersebut bisa memesan secara mudah. Setelah setahun berlalu, Ruben kembali mengubah konsep ayam geprek Bensu menjadi dua ruko sehingga lebih luas pada tahun 2019. Hingga akhirnya Ruben memutuskan untuk mengubah konsep bisnisnya lagi menjadi tempat makanan dengan standar restoran ternama nih. Keren banget ya. Bahkan dapurnya pun kini telah menggunakan alat serba stainless sesuai dengan standar yang dianjurkan pada restoran ternama. Nah, pada 2020 lalu nih, bisnis ayam geprek Bensu milik Ruben telah memiliki setidaknya 139 cabang yang semuanya tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, Ruben juga membuka satu cabang yang berada di luar negeri, yakni berada di Hong Kong. Wow, keren sekali ya Bapak Ruben Onsu ini dengan bisnisnya yang semakin berkembang setiap tahunnya ya. Ini ada foto profil dan usahanya. Ada menu-menu dan ada makanan, ada paket mie geprek bensu, geprek keju, paket mie geprek saus telur, dan ada ayam geprek juga. Kendala yang dihadapi ketika membangun sebuah usaha geprek besu ini yaitu yang pertama pandemi COVID-19 yang mengancam kemarin kan menjadikan penjualan semakin menurun. Kemudian ada sengketa nama dari dengan ayam geprek Bensu Sujono. Kemudian kebakaran outlet, terus sasaran kejahatan, keluarga menjadi sasaran kejahatan oleh pesaing-pesaing usaha. Kemudian beliau dituding mencuri resep dari ayam geprek milik Ben Sujono. Kemudian kesurupan massal di outlet, terjadi kesurupan massal di beberapa outlet yang mengakibatkan kericuhan. Omset geprek Bensu. Nah, pada hari pertama geprek Bensu dibuka justru langsung ludes habis. Wow,
100 potong ayam sudah habis, begitu pula keesokan harinya ketika menyediakan 200 potong, bahkan di awal buka, ia harus membuka gerai 2 kali untuk mencoba menyenangkan para pelanggannya nih. Kini ia sudah memiliki 110 gerai franchise dan ribuan karyawan yang membantunya dalam melebarkan bisnis kuliner ayam geprek ini. Bahkan nih, setiap bulannya bahkan ia mendapatkan omset senilai 3 miliar rupiah. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Sangat memotivasi sekali Bapak Ruben Onsu ini. Berikut daftar pustaka untuk mencari referensi dari wawancara pengusaha sukses. Nah, untuk mengakhiri kegiatan presentasi mengenai hasil observasi dan analisis pengusaha pemula yang saya ambil dari internet dan wawancara langsung. Nah, sebelumnya saya memiliki kata-kata yang saya ambil dari internet, yaitu jadilah pengusaha yang memiliki karakter yang baik. Orang yang sukses dengan cara yang curang pasti akan segera gulung tikar, karena orang atau publik pasti menolaknya. Oleh karena itu, lebih baik untung sedikit, namun diusahakan secara jujur dan ikhlas. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan presentasi hari ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.